Dekat Indonesia, duit kamu murah. Duit kamu murah. Pasaran kewangan Indonesia terus tertekan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai tukar rupiah kembali menguat hari ini. Penguatan dinilai Ketika rupiah sempat tertekan, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura heboh bersorak. Di saat media Singapura dengan sombong menggaungkan kampanye licik Sell Indonesia untuk memicu ketakutan warga dan kepanikan para investor. Tapi, roda berputar cepat. Saat ini, rupiah dan IHSG justru terus menguat setiap harinya, seketika membungkam mulut mereka. Warganet Indonesia pun bangkit membalas telak lewat gerakan masif Sell Singapore. Kini, kepanikan berbalik melanda elit global dan Singapura. Ketegasan Indonesia menerapkan kebijakan ekspor satu pintu menjadi skakmat mematikan. Suka tak suka, Singapura kini dipaksa tunduk mengikuti aturan Ibu Pertiwi, sementara geng Barat hanya bisa gigit jari melihat kedaulatan mutlak kita. Pasaran kewangan Indonesia terus tertekan pada Isnin apabila bon kerajaan, saham dan mata wang negara itu mencatatkan kejatuhan ketara mencerminkan kebimbangan pelabur terhadap pengurusan ekonomi kerajaan serta ketidaktentuan dasar. Siapa sangka setelah dihantam tekanan berhari-hari, rupiah akhirnya menunjukkan taringnya lagi. Bukan cuma rupiah, IHSG juga kembali menghijau dan membuat sentimen pasar berubah drastis. Yang bikin publik makin ramai, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada pemerintah atas penguatan rupiah dan IHSG ini. Menurut SBY, ini bisa menjadi awal yang baik bagi pemulihan ekonomi nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya rebound sesaat atau awal kebangkitan ekonomi Indonesia? Ini Anda melihatnya lebih bahaya yang mana sih sebenarnya? Dua-duanya sama-sama bahaya. Jadi kalau saya bilang eksternal itu memanfaatkan kelemahan yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun juga mereka itu butuh underlying untuk gebukin Indonesia. Nggak mungkin dia akan melakukan sesuatu tanpa mencari alasan. Karena itulah the real capitalism. Itu merupakan sebuah kesempatan untuk menghajar negara kita dan kemudian menyuarakan impeachment. Sebenarnya kan itu yang terjadi. Dan siapa yang sekarang lagi demo itu, anak-anak itu nggak even mengerti sebenarnya apa yang mereka demonstrasikan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan pada perdagangan sesi 1 Jumat 12 Juni 2026. IHSG naik 157,51 poin atau 2,68% ke level 6.043,55. Sepanjang sesi 1, IHSG bergerak pada kisaran 5.952 hingga 6.057. Sentimen positif juga tercermin dari mayoritas saham yang diperdagangkan berada di zona hijau. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, BEI, hampir seluruh sektor mencatat penguatan. Sektor barang baku memimpin kenaikan dengan menguat 5,95%, disusul sektor energi 5,32%, perindustrian 4,26%, transportasi, dan barang konsumsi primer sebesar 2,63%. Makanya lu nggak usah heran, harusnya begitu melemah rupiah, kita itu harusnya senang mendukung ada program apa swasembada pangan, ada program apa swasembada energi. Kita harusnya happy supaya kita bisa merdeka dari jebakan mafia-mafia impor itu loh. Tapi anehnya ya justru makin banyak influencer-influencer yang apa memerintahkan followernya buat beli dolar. Kan lu pengkhianat bangsa lu memang lu brengsek lu. Ujung-ujungnya apa? Suruh cari cuan. Rupiah tambah lemah, lebih baik jadi pengkhianat bangsa. Makanya mereka berlomba-lomba terima duit George Soros, dibayar pakai dolar. Seneng lu ya. Elit global ini supaya Anda tahu ada 6. 1, negara kaya diincar sama dia. Sumber daya melimpah, sistemnya lemah. Tapi mereka datang bukan untuk membantu, tapi mereka menguasai. Ya, diinvasi dengan hutang. Pinjaman sengaja dikasih, dipaksa untuk mengambil pinjaman dengan syarat tersembunyi. Begitu masuk, kendali ekonomi langsung berpindah tangan. Ketiga, diadu domba. Ciptakan perpecahan, suku, agama, ras, ideologi, bangsa terpecah, mudah dikendalikan. Udah belajar kan 3,5 abad diadu domba sama VOC masih kurang. Ya, itulah kenapa saya bilang, jangan menghujat. Kalau kamu tidak bisa membuat perbaikan, berdoa buat negara. Banyak yang komplain negara udah bobrok, ngapain didoain. Ini loh, kalian sedang diadu domba. Yang keempat, dipecah secara politik. Intervensi politik, dukung pihak tertentu, jatuhkan pemimpin yang tidak sejalan. Impeachment dan seterusnya. Itu simple, itu kelakuan daripada elit global, kapitalis. Menolak skema bisnis, dihancurkan mata uangnya, trustnya dihancurkan, dan tarik investment keluar, dibikin rush negara tersebut. Itu ketika skema bisnisnya ditolak. Dan yang terakhir udah pasti, chaos kudeta. Kalau di Venezuela culik, ya kan? Kalau di Irak, Saddam Husseinnya dibunuh. Simple. Di Libya, Muammar Gaddafi dibantai juga.
Ujung-ujungnya apa? Minyak. Nah, lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Tanda tanya besar. What's wrong Singapore? Dan kenapa kamu sekarang menyorot Indonesia seperti ini? Ada apa ini? So, I'm seeing this whole sell Singapore and hashtag sell Singapore trend blowing up. Let's look at the facts. The Indonesian rupiah is under serious pressure. Investors are anxious about the fiscal outlook under Prabowo, and capital is naturally seeking heaven. And historically, does that capital go? Right here to Singapore. Now, to stop the bleeding, high-profile figures have launched Buy Indonesia to keep money local. Totally fair play, right? But then it takes a weird turn. Hashtag sell Singapore. And their media starts claiming Singapore news is actually sabotaging the economy by promoting a sell Indonesia narrative. Look, it's classic deflection. When external institutional funds decide to de-REIT, it's a market reaction, not a Singaporean conspiracy. Reversing the narrative to point fingers at us might score points online, but let's be real. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Kalau semua bilang rame nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Kalau lu lagi kesenangan karena Indonesia batal ekspor listrik ke Singapura tahun ini, dan kesannya kita lagi jual mahal ke Singapura, ternyata setelah gue pelajari faktanya nggak seperti itu loh. Sini gue jelasin secara cepat dan simple. Kemarin semua orang tuh hype banget karena lagi viral tagar sell Singapura, tapi ternyata kalau lu lihat pernyataan resmi pemerintah, proyeknya tuh nggak dibatalin. Melainkan yang terjadi tuh infrastruktur transmisi belum siap. Lalu implementasi diperkirakan masih dibutuhkan waktu 1 sampai 1,5 tahun. Setelah itu MOU dan kerjasama itu tetap berjalan, dan kedua negara itu sepertinya masih membahas tentang implementasinya. Kemarin netizen tuh hype banget karena kesannya tuh kita lagi nekan Singapura dan mau memutus hubungan ekonomi dengan Singapura. Namun secara kebijakan yang terjadi tuh lebih ke penundaan dan negosiasi ulang agar Indonesia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan juga nilai ekonomi yang lebih besar. Sebenarnya ini good move juga dari pemerintah kita dengan menunda ekspor listrik ke Singapura. Karena pertama bisa renegosiasi agar mendapatkan keuntungan yang lebih untuk negara kita. Lalu kedua bisa mengkaji ulang dan menjamin pasokan listrik domestik tetap aman sebelum melakukan ekspor. Dan ketiga bisa memastikan ada pembangunan kawasan industri hijau di daerah Batam, Bintan, dan Karimur. Dan sebenarnya jika nanti jadi berjalan, efeknya tuh apa aja sih ke Indonesia? Ya pertama, ekspor listrik bisa menjadi sumber devisa baru di luar ekspor komoditas seperti batu bara, nikel, dan juga CPO. Lalu daerah Batam dan Kepulauan Riau berpotensi menjadi pusat energi hijau ASEAN, dan kalau lancar bisa membawa investasi industri dan lapangan kerja ke Indonesia yang akhirnya bisa membuat ekonomi kita lebih maju dan juga bisa memperkuat rupiah. Begitulah bukti nyata bahwa kedaulatan bangsa kita tidak bisa didikte. Ekonomi sepenuhnya milik Indonesia, sukses membungkam segala bentuk kesombongan asing.